Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum kita memulai materi alfabetnya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini apakah ada yang tidak hadir anak-anaknya? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti di sini muridnya rajin semua ya. Ya, Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya ada yang udah pernah jumpa ibu atau kenal ibu belum? Belum. Jalan belum ya. Nah, kalau begitu ibu perkenalkan, nama ibu adalah Nafa Arta Fadia. Bisa dipanggil Ibu Nafa. Ibu adalah salah satu mahasiswi jurusan BK Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alamat ibu di Jalan Marelan Pasar 4 Barat ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi sini ibu mengharapkan untuk anak-anak bersedia untuk mengikuti kegiatan belajar ibu ya selama lebih kurang 30 menit. Apakah anak-anak bersedia? Bersedia, Bu? Oke, baiklah. Oke, baik, pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan sebuah layanan penguasaan konten. Nah, ada yang tahu layanan penguasaan konten itu apa? Enggak, Bu. Tidak tahu ya. Jadi ibu perjelas, layanan penguasaan konten itu adalah sebuah layanan dalam bimbingan konseling yang menghendaki adanya pemberian bantuan. Nah, pemberian bantuan yang dimaksud ini adalah sebuah kemampuan atau keterampilan yang kita sebut dengan konten. Nah, seperti ini ya kontennya yang ibu akan nanti berikan. Nah, tujuannya itu adalah agar individu-individu seperti kalian ini dapat menguasai konten melalui kegiatan belajar. Jadi pada kesempatan kali ini ibu akan membantu kalian untuk memberikan sebuah pengetahuan atau keterampilan sikap ya. Jadi ibu mengambil judul menumbuhkan kebiasaan budaya 5S. Jadi kira-kira anak-anak ada yang tahu belum? Ada yang tahu tidak apa itu budaya 5S? Tahu ya? Oke, jadi 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini ya. Oke, di sini ibu akan memberikan sebuah gambar. Nanti yang anak-anak bisa tebak kira-kira itu gambar apa ya nanti. Nah, di sini kira-kira anak-anak bisa nebak gambarnya apa? Malu-malu kayaknya. Senyum, Bu. Malu-malu, senyum, lalu oke, ya benar ya yang anak-anak bilang. Ini adalah contoh dari sikap senyum. Nah, ada yang tahu senyum itu apa? Senyum itu bahagia, Bu. Ya benar. Ada yang lain? Senyum itu gimana? Bahagia, Bu. Oh iya benar. Jadi yang anak-anak bilang itu benar ya. Senyum itu merupakan ibadah dalam agama Islam ya.
Jadi sebagai artinya tuh senyum adalah menggerakkan sedikit raut wajah dan bibir agar lawan bicara kita merasa nyaman dan aman, senang terhadap kita. Jadi kalau kalian mempunyai teman bicara atau kalian ingin bicara dengan teman kalian harus tersenyum. Nah, di sini masih ada yang suka senyum, tidak suka senyum? Ya, sukanya marah-marah. Kamu ya? Oh iya, senyum itu mahal ya. Nah, jadi kalian jangan seperti itu lagi, karena kalau senyum itu kan ibadah. Jadi selain kamu mendapat pahala, kamu juga bakal dianggap itu kamu nggak baik. Contohnya bagaimana? Kalau kita nggak senyum, kalau kita dalam bicara terus kita nggak senyum itu kesannya sombong nggak sih? Tidak ya, kalau dalam segi mungkin kamunya belum mau senyum mungkin tidak sombong, tapi sebaliknya kalau kamu lagi berbicara pada teman harusnya kamu lebih senyum pada teman, jadi agar teman kamu itu merasa nyaman berbicara sama kamu. Jadi kalau dia butuh bicara, kamu yang dicarinya, begitu ya. Nah, Tidak Allah kalau senyum. ya bu, ya gimana? Ya gimana? Senyum itu dapat ide Allah kamu. Dapat ya. Ya itu tadi yang ibu bilang, kalau senyum itu adalah suatu ibadah ya, seperti itu. Oke, baiklah ibu lanjut ya untuk yang gambar kedua. Nah, lanjut untuk gambar yang kedua. Ini ibu punya gambar. Kira-kira mana bisa tebak lagi? Ini gambar apa ya? Siapa bu? Siapa? Ada yang lain? Depan ibu dan anak. Oke, baiklah. Jadi ini contoh sikap dari sapa. Nah, sapa itu artinya sama dengan menegur ya, atau menyapa, yang bisa artinya mengajak lawannya itu berbicara. Jadi kalau kalian ketemu sama teman kalian di jalan, nah kalian tuh menegurnya. Nah gitu ya. Menegurnya itu berarti kalian ingin mengajak seorang tadi berbicara biar lebih akrab kalian, seperti itu. Nah, misalnya tuh misalnya saja dengan memanggil nama atau sapaan-sapaan lainnya. Nah, pasti kalian di sini punya bestie ya, sahabat gitu nggak sih? Punya Ya. Nah, jika kalian bertemu dengan teman kalian, gimana kalian negurnya? Woi, itu bu. Woi, hai, terus Panggil nama. nah ya benar. Bisa juga kan selalu manggil bestie gitu ya, gitu kan? Iya benar. Nah, ini contoh sapaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika kita bertemu atau melihat orang lain, baik itu guru, teman, keluarga atau lainnya, kita menyampaikannya dengan kata-kata seperti yang tadi yang kalian bilang, hai atau halo, memanggil namanya atau nama akrabnya. Nah, selain kalian memanggil namanya, kalian juga bisa nih menegur itu seperti nanya apa kabar, dari mana, mau kemana, dan yang paling penting ini juga bisa ya, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu seperti kalian menawarkan sesuatu untuk yang orang minta tolong gitu ya. Nah, di sini ada yang sudah ngerti apa yang ini dipertanyakan? Ngerti bu? Ngerti ya. Oke, terima kasih. Ini kita lanjut untuk gambar yang keempat. Nah, ini ibu juga ada gambar. Kira-kira Anda bisa tebak ini gambar apa? Salaman. Penjual es krim bu lagi salaman. Ya benar. Terus yang lain? Kenalan. Nah, kenalan terus. Ya itu aja. Iya benar ya. Jadi udah jelas di sini gambarnya itu adalah bersalaman. Jadi ini contoh dari sikap salam. Nah, dalam Islam itu diajarkan salam berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya salam sejahtera, rahmat Allah dan berkatnya atas kamu. Nah, salam juga ini contohnya bersikap hormat gitu ya, seperti kamu tuh menyatakan hormat kepada dia. Nah,
Kalau kalian biasanya mau pergi ke sekolah nih, ya kan mau pergi sekolah pasti salaman ya sama orang tua di rumah. Nah, itu suatu bentuk pernyataan hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi kita akan memberikan itu, kalian sudah melakukan salam. Jadi kalian nggak hanya di sini ya menerapkannya, tapi di rumah juga. Nah, begitu juga kalau ketemu sama orang yang lebih tua, Nenek, kakek. iya, nenek, kakak kelas gitu ya. Jangan kalian lewat kakak kelas tuh kayak sombong gitu, nggak boleh ya. Harus kita sopan. Nah, ini dia contoh sikap salam. Ketika bertemu teman atau orang lain, kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesuaikan ya agama. Jika dia bukan orang muslim, kita cukup berjabat tangan aja nih sama teman kita gitu ya. Untuk yang lebih tua tadi seperti yang ibu bilang, kalian bisa mencium tangannya, bersalaman seperti itu. Oke, lanjut untuk nama gambar keempat ya. Kira-kira ini gambar apa? Santun. Iya, benar. Satu lagi. Ada yang lagi? Ada yang lain? Enggak, Bu. Ya. Nah, ini contoh sikap dari sopan. Nah, sopan itu yaitu tadi ya, perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, dan tidak sombong. Nah, itu yang Ibu maksud tadi, seperti kalian itu bertemu dengan orang tua atau rekan sebaya kalian gitu. Kalau menghormati itu nggak perlu memandang usia ya. Sepertinya seperti kalau kalian tuh melihat teman kalian di bawah nih, duduk di bawah, kan mau lewat, nah kalian harus menundukkan kepala. Nah, itu bentuk dari sopan. Begitu juga dengan guru ya, apalagi dengan guru, orang tua, dan orang yang lebih tua. Nah, kalian ketika ada guru di belakang, nah kalian harus di belakangnya dan salam dia gitu. Itu bentuk dari sopannya. Nah, sopan juga bukan hanya dari perilaku, tapi dari berbicara juga. Nah, jadi kalau berbicara ini juga harus menggunakan bahasa yang sopan. Di sini ada nggak yang masih ngomongnya kasar sama teman-temannya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya benar. Baik-baik semua, Bu. Alhamdulillah ya kalau gitu, baik-baik. Pak Kura tuh sopan tidak? Sopan ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata kasar, apalagi memaki ya, itu tidak boleh. Karena itu memiliki sifat yang sombong. Nah, ini Ibu ada contoh beberapa dari sikap sopan yang anak-anak bisa lihat. Tuh, contoh sikap sopan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini yang seperti Ibu bilang tadi, kalau kita sebelum berangkat ke sekolah, kita harus Salam. ya kepada orang tua ya. Nah, menundukkan atau merendahkan sedikit badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Tidak boleh nih memotong pembicaraan orang lain tanpa izin. Nah, kadang-kadang kalian kalau cerita suka nggak sih memotong pembicaraan temennya? Sering ya. Nggak boleh lagi seperti itu karena itu dianggap tidak sopan. Kita harus menghargai dan mendengarkan dia berbicara sampai dia selesai. Nah, selain dari contoh perilaku, sopan juga termasuk untuk dalam berpakaian. Di dalam berpakaian ini tidak hanya di sekolah ya, kalian harus rapi, tapi kalian harus rapi di dalam rumah juga. Jangan pakai yang pendek-pendek gitu kalau keluar. Jangan pakai yang seksi tuh kalau ada laki-laki, itu tidak sopan. Jadi Ibu kalau yang di rumah dia pakai pakaian pendek, kalau kayak mana? Ya, Caper ya biasanya. ya itulah dia tidak sopan. Dan itu kayaknya dilarang ya, karena aurat dilarang dalam agama.
Jadi sebaiknya kalau kalian masih seperti itu, coba diubah agar menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, sopan juga ini bisa berlaku untuk tidak makan atau minum sambil berdiri atau sambil berbicara. Di sini ada yang masih kalau makan tuh suka lupa sambil berdiri dia, sambil berbicara. Kadang-kadang kita kalau terlalu sama teman terlalu asik sampai lupa gitu. Masih ada? Masih ada sih Bu, banyak. Katanya kalau saya Bu, semuanya kayak gitu. Ya gitu ya. Oke. Itu jangan dilakukan lagi karena itu nggak baik, nggak sopan ya. Ya Bu. Oke, intinya kalian harus sopan saat berbicara kepada siapa saja. Mau itu orang tua, guru, dan sebagainya. Ya. Oke, ini ada contoh sikap yang terakhir. Nah, apakah yang dimaksud dengan santun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ya? Nah, oke, sikap santun ini inilah sikap yang tidak semua kita miliki, tidak semua orang lain miliki. Kenapa? Karena ini tadi dia santun ini adalah sikap yang mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Nah, ada yang tahu sikap santun itu bagaimana? Contohnya? Berbicara dengan Dia lebih mementingkan orang lain daripada kita. Nah, ini Ibu kasih contoh ya kalau anak-anak belum tahu. Nah, contohnya itu nih seperti mempersilahkan orang yang lebih tua untuk duduk ketika berada di sebuah angkutan umum. Nah, seperti ini yang Ibu bilang tadi, kalau dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, seperti ketika ada ibu hamil mau duduk tapi nggak ada bangkunya, nah kita lah yang harus mempersilahkannya dia duduk karena kita sebagai anak-anak kuat gitu kan. Kalau orang tua kan dia ada tambahan ya Bu. Iya. Karena kalau orang hamil kan takutnya ada gerakan apa, begitu juga orang tua. Nah, kira-kira ada nggak nih contoh lain selain ini yang anak-anak tahu sikap dari santun? Tidak ada. Berarti kalian belum pernah nih ya melakukan sikap santun. pernah Bu, dari tapi lupa. Nah, santun itu juga bisa nih kalau kalian nih duduknya di depan, ya kan? Karena punya mata yang masih jernih. Nah, sedangkan teman kalian itu ada di belakang yang minus matanya, rabun gitu. Jadi kurang jelas untuk melihat papan tulis. Nah, kalian bisa mempersilahkan dia duduk di depan agar dia bisa melihat ya, tidak rabun. Kan kalian yang duduk di depan kalau misalnya matanya jelas kalian bisa pindah ke belakang gitu ya anak-anak. Nah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada ya. Oke, jadi dari contoh 5S tadi, apa yang bisa anak-anak ambil kesimpulan dari yang gambar-gambar Ibu berikan? Sikap santun Bu, lebih mendahului orang yang lebih tua kalau duduk itu Bu. Ya. Nah, iya Bang, benar ya. Karena Ibu rasa yang semua sikap ini mulia banget ya, apalagi yang santun ini tadi dia lebih mementingkan orang lain dibandingkan orang dirinya sendiri. Nah, jadi Ibu mengharapkan anak-anak tidak hari ini saja ya untuk mempraktikkan atau memperlakukan orang lain seperti ini. Kalau bisa kalian harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, gitu ya. Nah, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ada Bu? Tidak ada ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat Ibu berikan, materi yang dapat Ibu berikan. Terima kasih banyak. Semoga anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi